penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan.
Roh Kudus penuhi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, layakkan kami Yesus masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Tuhan, seberapapun yang kami hadir dalam ibadah WOC Tuhan sore hari ini, Tuhan berkati setiap kami, berikan sukacita, berikan roh yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami memuji, memuliakan Engkau di sore hari ini. Kami siap memuji hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Satukanlah hati kami. Aduh, kesemutan begini. Bentar. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat satu pujian, satu lagi. Kita dimanapun kita berada, kita tetap bersyukur. Kita akan menyanyi bersyukurlah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai,
akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat teman-teman semua. Sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahin untuk berdoa firman, untuk yang membawakan firman hamba Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah melalui Google Meet, ibadah YOC pada sore hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang bergabung pada saat ini. Biarlah Engkau membentuk setiap hati supaya menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi kendala, menjadi kesibukan mereka, biar Engkau tolong, Engkau memberkati mereka, sehingga waktu yang akan datang, mereka boleh kembali bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau memimpin, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar hanya urapan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sampaikanlah firman-Mu Tuhan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah kami mengerti, dan bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik semua, teman-teman semua yang bergabung dalam ibadah YOC pada sore hari ini. Untuk Kak Lia masih ada di sini? Lagi prepare kali ya? Enggak. Oh, iya. Kita ucapkan selamat jalan buat Kak Lia. Semoga Tuhan memimpin dari berangkat sampai ke tujuan dengan selamat dan boleh melakukan apa yang jadi tugas dan pekerjaannya nanti di sana, dan senantiasa Tuhan selalu memberkati. Saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, pada sore hari ini tema firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu pelayan yang sejati. Apa itu artinya pelayan sejati? Yaitu pelayan adalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang memberikan dirinya, memberikan waktunya, bahkan memberikan hidupnya untuk menjadi seorang pelayan. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering di sekitar kita banyak yang kita jumpai yaitu para pelayan-pelayan. Mungkin pada saat kita di pom bensin, ya, ngisi bensin gitu. Ada satu pelayan yang sering kita jumpai ya, yang biasanya sangat ramah gitu ya. Mulai dari nol ya Pak. Gitu. Tapi ada juga yang cuek ya, saudara, kalau pom bensin. Isi berapa? Gitu ya. Tapi kita di sini mau mencontoh adalah pelayan-pelayan yang sejati ya. Jadi kalau di pom bensin seperti itu. Ada juga yang sering kita temui juga kalau kita mungkin di restoran-restoran, kita dihampiri pelayan gitu ya, dengan membawa menu makanan, mau pesan apa Pak, selamat datang Pak, selamat datang Ibu gitu ya. Nah, kita itu adalah pelayan-pelayan untuk
mungkin pelanggan-pelanggan di dunia, tapi pada saat ini kita mau berbicara tentang pelayan-pelayan Kristus, adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang memiliki hati melayani dengan kesehatian, yaitu pelayan yang sejati. Ya. Kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan, yaitu dalam 7 Matius ayat 15 sampai 20, yaitu yang poin ayatnya yaitu yang terambil dalam Matius 7 ayat 18. Saya akan bacakan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita melayani Tuhan, ya, di situ sebetulnya tidak ada kepura-puraan, ya saudara. Jadi kita harus terbuka. Jadi apa yang pohon itu hasilkan, ya, jadi pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Terus sumber air yang murni juga akan menghasilkan air yang murni, air yang jernih, air yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan, bahkan kita untuk minum sehari-hari menjadi air yang sehat bagi tubuh kita. Ya. Kita melayani Allah melalui pelayan kepada orang lain. Allah menentukan kebesaran pelayanan kita bukan dari banyaknya orang yang melayani kita. Ya. Jadi kalau keberhasilan pelayanan kita itu bukan seberapa banyak yang orang yang menghargai kita, seberapa banyak orang yang melayani kita. Ya. Banyak ya sekarang kalau kita melihat di dalam kerohanian tuh kalau melihat wah ada pendeta besar gitu ya. Jadi banyak yang melayani pendeta besar itu gitu. Tapi kalau mungkin pendetanya masih junior, masih biasa-biasa aja, bahkan tidak ada yang menghiraukan gitu ya. Tapi kalau seandainya pendeta besar, pasti banyak yang melayani dia. Bahkan segala macam persiapan untuk menyambut hambanya itu pasti dipersiapkan sedemikian rupa. Bahkan dari mulai transportasi, akomodasi, bahkan makannya semua diperhatikan. Ya. Jadi Tuhan itu kasih tahu sama kita semua, kita melayani Allah melalui pelayanan kepada orang lain. Allah menentukan kebesaran pelayanan kita bukan dari banyaknya orang yang melayani kita, tetapi sebaliknya, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu tetapi dari banyaknya orang yang kita layani. Jadi sebetulnya inilah yang dimaui Tuhan. Seberapa banyak orang yang kita layani, bukan seberapa banyak orang yang melayani kita. Kesejatian kita akan terlihat semua melalui tindakan kita. Nah, ya, jadi di situ tidak ada kepura-puraan atau kepalsuan. Jadi apa yang kita perbuat dalam pelayanan yaitu adalah sebetulnya hidup kita, mencerminkan kehidupan kita seperti itu. Seperti tadi katakan ya dalam ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan sebaliknya, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Gitu. Ya. Di dalam pelayanan yang sejati itu ada beberapa poin, yaitu pelayanan sejati memperhatikan kebutuhan. Ya, jadi di dalam Amsal 3 ayat 38 itu dikatakan begini, janganlah berkata kembalilah besok, padahal yang ia minta itu ada padamu pada saat ini gitu ya. Jadi kita hanya mencari-cari alasan gitu. Seorang pelayan harus siap sedia untuk menolong orang lain dengan berbagai cara dan dengan cara yang bijak. Kebutuhan setiap orang pasti berbeda. Tidak semua perlu bantuan secara materi. Mungkin lebih banyak yang perlu
bantuan secara moral dan sentuhan rohani ya. Jadi mungkin kayak saat ini saudara kita, teman kita, Kak Lia ya, kan kita nggak mungkin dong membantu secara material, tapi kita membantu secara apa? Dengan dukungan doa, dengan uh, dukungan apa namanya, supaya dia tetap fokus, memiliki hati yang teguh supaya nanti di tempat pekerjaan yang baru, bahkan lingkungan yang baru itu benar-benar sungguh-sungguh jadi memiliki integritas ya di sana, bahwa dia membawa misi dari gereja kita, yaitu sebagai utusan di sana gitu ya. Gitu juga nanti mungkin Hasael dan keluarga Pak William juga seperti itu. Kita ditempatkan di tempat yang baru itu adalah sebagai utusan Allah di sana. Kita boleh menjadi berkat di sana, menjadi pelayan-pelayan yang sejati, ya. Bukan hanya sekedar materi, tapi kita memberikan dukungan rohani, dukungan doa, bahkan secara moral, memberikan kekuatan di dalam hatinya gitu ya. Terus yang kedua yaitu pelayanan sejati akan melakukan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Apa artinya saudara ayat ini? Kalau kita memperhatikan angin, kita tidak akan menabur. Gitu. Karena begini ya, kalau dalam ilmu pertanian tuh, wah anginnya kenceng nih. Akan masa-masa kemarau. Jadi kalau kita menanam benih, pasti tidak akan tumbuh, gitu ya. Terus, dan kalau kita melihat awan, memperhatikan awan, kita tidak akan menuai. Jadi kalau kita melihat awan, wah awannya semakin gelap. Jadi kita kalau menuai pasti akan rusak hasil tuaian kita, karena kita tidak bisa mengolah gitu ya. Seperti kalau cabai dituai di musim hujan itu pasti akan busuk gitu ya. Nah, apa yang dimaksud di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 ini? Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi begini saudara, Tuhan itu jadi jangan melihat dulu, jangan tunggu dulu kita menjadi pelayan itu, wah nantilah kalau saya udah sukses, udah banyak waktu, saya akan menjadi pelayan Tuhan. Seandainya gini, pelayanan di gereja, wah nantilah kalau saya sudah menjadi pemain musik yang hebat, saya udah belajar musik yang hebat, saya akan menjadi pelayan Tuhan di bidang musik. Atau begini juga, nanti kalau saya udah pinter menyanyi atau suara saya sudah bagus, saya akan menjadi pelayan Tuhan, menjadi WL atau singer. Ya, seperti itu. Nanti kalau saya sudah dewasa, saya akan menjadi pelayan Tuhan, menjadi usher, atau bahkan menjadi multimedia, dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita senantiasa memperhatikan angin seperti itu, kapan kita akan menjadi pelayan Tuhan? Akhirnya kita tidak menjadi pelayan Tuhan. Kita akan tetap menunggu terus. Jadi kata firman Tuhan, kita harus melayani saat ini. Jadi apa yang ada padamu saat ini, yang seperti khotbah Pak William hari Minggu, apa yang ada pada tangan Musa, yaitu adalah tongkat. Nah itulah awal mula untuk melayani Tuhan. Itulah awal mula pelayanan kita. Jadi sebetulnya Tuhan tidak menunggu, tapi sekarang, gitu ya. Jadi mulailah dari sekarang. Jangan menunggu, jangan melihat awan, jangan melihat angin. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang ada pada saat ini
apa yang ada pada diri kita, ya mungkin passion kita lain-lain ya di setiap manusia itu, ya. Jadi melakukan apa yang bisa, ya apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya dimanapun kita ada. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak bersedia melayani karena mereka takut bahwa mereka tidak cukup baik untuk melayani, ya. Bukan itu yang dimaui Tuhan, tetapi apa yang ada pada kita saat ini, ya itulah kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Semakin hari pasti Tuhan akan tambahkan. Semakin hari Tuhan pasti akan perlengkapi. Semakin hari Tuhan pasti akan semakin membuat kita bagus. Bahkan semakin hari Tuhan pasti membuat kita semakin sempurna di dalam pelayanan kita. Jadi saya berharap kepada adik-adik sekalian di sini yang ada di bergabung dalam YOC ini, ya mungkin ada yang bisa tamborin, nyanyi, nggak usah malu-malu ya saudara, nggak perlu tahan-tahan diri gitu. Nggak usah tunggu waktu, aduh ini anginnya lagi kenceng nih, saya nggak nanti dulu, waduh ini awannya mendung, nggak nanti aja kalau awannya udah hilang gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi apa yang ada pada kita saat ini kita pergunakan untuk pelayanan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang tidak sempurna, ya, tapi Tuhan akan menyempurnakan kita semakin hari, bahkan kita semakin baik, bahkan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang militan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Dan yang ketiga yaitu pelayan sejati mengerjakan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Kita tidak akan pernah sampai kepada puncak kehidupan ini jika kita hanya melakukan hal-hal yang di atas tanpa melakukan tugas di bawah. Allah tidak akan pernah membebaskan kita dari tugas-tugas yang merendahkan kita, karena hal itu akan membentuk karakter seorang pelayan yang bijak dan kuat. Artinya begini ya, jadi kalau kita menjadi pelayan sejati, yaitu kita tetap mengerjakan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Jadi tidak bisa membeda-bedakan. Gitu ya. Aduh, saya pelayanannya hanya asar nih. Udahlah, asal-asalan aja gitu. Yang penting saya ada berdiri di depan pintu, pasang senyum yang bagus, berikan salam. Ya. Tidak seperti itu ya saudara, kita tetap melayani dengan hati. Kata Pak Gembala dulu kan sama upahnya, 1 dinar sehari. Baik yang di atas mimbar, pemain musik, WL, singer, semuanya upahnya 1 dinar sehari. Begitu juga kita, kalau kita memberikan pelayanan kita dengan dedikasi yang tinggi, yang sama, kita akan mendapat upah 1 dinar 1 hari, ya. Sama. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan, bahkan pelayanan kita hanya di belakang mimbar gitu ya. Wah, saya hanya di belakang, mungkin di multimedia atau jadi soundman, itu kan hanya di belakang ya. Orang-orang nggak pernah, yang nggak muncul di depan gitu ya. Nggak. Tapi tanpa ada mereka, tanpa ada dukungan dari mereka, mungkin pelayanan kita ada sesuatu yang kurang gitu ya. Begitu juga untuk aser, kolektan, bahkan penyambut tamu gitu ya. Itu tanpa ada mereka di gereja juga kayaknya jemaat yang datang kok nggak ada yang menyambut kita ya. Kayaknya kita nggak ada yang menghargai ya gitu. Asal datang, masuk, dan pergi gitu ya. Makanya kita dituntut seperti Bapak Gembala berpesan, kalau ada jiwa-jiwa baru terutama ya, kita harus mendekati mereka, merangkul mereka, bahkan menanyakan alamat, menanyakan tempat tinggalnya di mana, ngajak ngobrol. Jadi jangan hanya dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi kita harus melayani dia,
menghandle dia supaya jiwa baru ini bisa betah gitu ya, bergabung bersama dengan kita beribadah di Grand Mall gitu ya. Itu adalah tugas-tugas kita yang diinginkan oleh Tuhan di setiap kehidupan kita. Menjadi pelayan-pelayan yang sejati, pelayan-pelayan yang dengan sungguh-sungguh mempunyai dedikasi yang tinggi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dalam pelayanan kita sehari-hari gitu ya. Dan kita juga harus sama memiliki, tadi dikatakan memiliki pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ya. Itu. Jadi di dalam diri kita juga harus membentuk karakter yang baik supaya kita memancarkan satu satu sifat yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada kepura-puraan. Tuhan senantiasa melengkapi pelayanan kita sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar setia, supaya kita boleh memenangkan banyak jiwa, bahkan kita membantu setiap orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Jangan seperti tadi dikatakan di dalam Amsal, ya, sebetulnya apa yang orang minta itu ada loh pada kita, tapi kita bilang besok aja datang lagi gitu. Sebenarnya kita kan hanya mencari-cari alasan ya gitu. Tapi di dalam Tuhan dikatakan jangan seperti itu. Kalau hari ini orang meminta kepada kita, ya kalau kita emang ada, kita yang bisa ya, kita bisa berikan kepada mereka. Dalam artian di sini bukan hanya materi ya, mungkin orang tuh minta bantuan pertolongan kepada kita itu bukan hanya materi, tapi mungkin minta pertolongan yang lain gitu. Saya rasa firman Tuhan pada sore hari ini menjadi pelayan yang sejati adalah ada beberapa poin, yaitu pelayan sejati memperhatikan kebutuhan. Dan yang kedua, pelayan sejati akan melakukan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Ya. Terus yang poin yang terakhir tadi, pelayanan sejati mengerjakan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Ya, saya rasa seperti itu firman Tuhan pada sore hari ini. Bila firman Tuhan cukup sekian, tapi firman Tuhan tetap ada tidak akan pernah berhenti berbicara kepada adik-adik sekalian, supaya adik-adik semua boleh terbentuk memiliki karakter-karakter Kristus yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang militan, pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh mengakhiri minggu ini, kami dalam keadaan sehat, kami boleh melakukan setiap kesibukan kami, kegiatan kami, bahkan kami yang bekerja, kami yang belajar, Tuhan senantiasa memberikan tuntunan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami semua, anak-anak muda, boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang militan, pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki dedikasi yang tinggi, supaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan YOC yang ada di Grand Mall, biarlah Tuhan tetap menyatukan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tetap memberikan semangat, tetap memberikan semangat yang tinggi ya Tuhan untuk melakukan setiap kegiatan rohani. Bahkan Tuhan memberkati setiap sekolah, pendidikan mereka ya Tuhan, baik dari segi pembiayaan, bahkan bersekolah setiap hari Tuhan menjagai dan memberkati
dalam perjalanan maupun pulang. Tuhan senantiasa menutup bungkus dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan selanjutnya. Baik, Shalom, selamat sore teman-teman. Kita mau mendengarkan pengumuman. Salam. Yang pertama, terima kasih untuk Kamanto, untuk firman Tuhannya, mengingatkan kita kembali nih teman-teman yang belum mengambil pelayanan. Yuk, mari kita mengambil pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, terlebih dalam pelayanan Kamanto. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengambil pelayanan. Minggu depan kita bertemu kembali pada YOC secara online jam 5 sore. Dan besok ibadah bersama-sama di jam 10 pagi. Buat teman-teman yang hari ini nggak hadir, mungkin temannya boleh diingatkan untuk besok kita sama-sama beribadah. Boleh ditutup di dalam doa, Amanda. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga atas penyertaan dan kasih karunia-Mu selama ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga saat ini Bapa. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanannya, pekerjaannya, dan juga keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir. Biarlah Tuhan berkati, atau ada teman kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan tolong dan beri jalan keluar Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Tuhan mau berkati dan juga beri jiwa pemimpin yang bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara kami, Indonesia. Dari presiden sampai pemimpin yang terendah RT RW, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami serahkan ibadah sore hari ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat hari Sabtu. Terima kasih semuanya. Makasih buat yang sudah melayani sore hari Ya, ini. terima kasih Amanda, Selamat Hasan. jalan juga buat Kak Lia ya hari ini. Sore ini ya, prepare ya. Kenapa?